Selamat pagi, bertemu lagi di Sekolah Minggu Karis GKA Gloria Galaksi. Setiap minggu kita ada ibadah online loh. Kita juga ada ibadah via Zoom untuk PG sampai 3 SD setiap hari Minggu di minggu ketiga pukul 10.30. Untuk 4 SD sampai pra-remaja setiap hari Minggu di minggu keempat pukul 10.30. Sebelum ibadah kita persiapkan diri dulu yuk. Pertama, jangan lupa mandi dan berpakaian yang sopan. Kedua, sediakan Alkitab, persiapkan hati dan diri untuk memuji dan mendengarkan firman-Nya. Ketiga, ikuti ibadah dengan tertib ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Lause Kristi. Halo Lause Ana. Berjumpa lagi kita. Iya. Senang sekali ya kita bisa beribadah lagi. Dan adik-adik di rumah sudah siap loh untuk ibadah. Wah, gimana semangat. nih? Kita sekarang mau menyanyi buat Tuhan. Tapi doa dulu Lause. Iya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu. Tuhan mohon berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu dengan semangat memuji Tuhan. Lause Kristi semangat, Lause Ana semangat, adik-adik di rumah juga semangat. Yuk, semuanya bangkit berdiri, kita pujikan Mars Sekolah Minggu. Sambil tepuk tangan ya adik-adik di rumah. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Wow, gimana? Adik-adik di rumah sudah good. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Dengan selalu bersyukur. Lagu yang selalu membuat kita selalu bersyukur ya Lause ya. Iya. Bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu.
Sekarang ikutilah usaha anak untuk doa persembahan. Semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur. Kami selalu berterima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik, memelihara dan memberkati kami. Berkatilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Kita mau berdoa mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah mau nyanyi memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo, selamat hari Minggu anak-anak. Wah, hari ini loh sebawa banyak sekali mainan ya. Kira-kira loh sebawa apa aja, yuk kita cari tahu yuk. Loh sebawa ini boneka gajah. Kemudian ini mobil kesukaannya Sikosino. Ini ada mainan drum, kemudian ada mainan Lego. Terus kemudian juga ada handphone. Nah, loh semua tanya, menurut kalian mainan-mainan ini benda hidup atau benda mati ya? Ya benar sekali, semua ini adalah benda mati, semua ini adalah buatan tangan manusia. Apakah benda-benda ini, mainan ini bisa mendengarkan atau bisa berbicara ya? Iya nggak bisa ya. Apakah benda-benda mainan ini bisa tolong Loso kalau misalnya Loso sedang susah, Loso sedang kesulitan, bisa nggak? Iya nggak bisa. Loso coba ya. Bisa nggak gajah ini mendengarkan Loso? Coba ya. Gajah, ini loh kamu tahu tangannya loh, aku sakit loh. Tak kasih cancoplas tetap sakit. Kamu tahu enggak gimana ya supaya bisa sembuh, masih sakit ini loh, masih perih. Gajahnya ternyata enggak bisa dengar, apalagi mau bicara. Dengerin Lause ya, nggak bisa. Saya coba lagi sama mobilnya. Ntar, mobil. Nah, aku haus nih. Ayo, ambilin minum di kulkas, ambilin. Diem aja ya.
Wah, berarti semua ini adalah benda mati. Nggak bisa bicara, nggak bisa dengerin lose. Apalagi mau tolongin lose. Wah, pasti nggak mungkin bisa ya. Nah, sayangnya ya anak-anak, bangsa Israel ini lupa kalau misalnya benda-benda ini adalah benda mati. Nah, bangsa Israel ini membuat patung anak lembu emas dan menyembah patung lembu emas buatan tangan mereka sendiri. Wah, ini adalah benar-benar hal yang salah. Ada yang tanya, kok bisa Lose? Nah, Lose ceritakan ya. Pada suatu hari, Musa ini naik ke atas puncak Gunung Sinai. Nah, pada waktu itu Musa menerima 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat dan perintah Tuhan lainnya. Nah, di atas puncak Gunung Sinai itu Musa berada selama kira-kira 40 hari. Nah, 40 hari itu kira-kira 1 bulan lebih 10 hari. Nah, sedangkan bangsa Israel di mana? Nah, bangsa Israel menunggu di bawah. Nah, selama menunggu itu, bangsa Israel menjadi nggak sabaran. Dan bangsa Israel memanggil Harun, kakaknya Musa, memanggil Harun, Musa ini kok lama sekali ya di atas, nggak turun-turun. Jangan-jangan nggak ada apa-apa sama Musa. Harun, ayo bikinkan kami Allah lain yang berjalan depan kami sebagai ganti Musa sebagai pemimpin. Nah, setelah itu apa yang dilakukan bangsa Israel? Bangsa Israel membuat patung anak lembu emas, kemudian menyembahnya dan menganggap sebagai Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Benar nggak anak-anak? Salah ya, karena Allah yang memimpin keluar mereka, menolong mereka keluar dari Mesir adalah Allah yang hidup, bukan patung anak lembu emas buatan tangan mereka sendiri. Ini hal-hal yang benar-benar salah. Melihat itu, Allah menjadi sangat marah, Allah menjadi murka. Nah, kemudian Musa memohon kepada Allah, Tuhan Allah, bangsa Israel ini adalah bangsa yang engkau kasihi, yang engkau tolong keluar dari tanah Mesir dengan penuh keajaiban dan kasih-Mu. Nah, mendengar Musa berkata demikian, muka Allah menjadi reda. Dan kira-kira apa yang dilakukan Musa ya? Apa yang terjadi selanjutnya ya? Nah, Musa kemudian turun dari puncak Gunung Sinai dan Musa, apa yang Musa lakukan? Musa menghukum orang-orang yang telah berdosa dan memarahi mereka yang tidak taat. Nah, anak-anak, melalui firman hari ini kita belajar bahwa apa? Bahwa setiap hari, semakin hari manusia itu semakin berbuat dosa. Mulai dari mana? Mulai dari Adam dan Hawa, kemudian Kain yang menyakiti saudaranya, kemudian pada orang-orang jahat pada zaman Nabi Nuh, kemudian sampai bangsa Israel yang menyembah berhala. Nah, anak-anak, Tuhan sedih karena apa? Tuhan itu ingin umatnya itu hanya sujud, menyembah, beribadah kepada Tuhan Allah saja. Tuhan Allah itu sangat sayang kepada kita, sangat sayang semua umatnya. Saking sayangnya Tuhan gimana? Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, mengorbankan anaknya untuk mati di kayu salib demi kita, menebus dosa kita, menyelamatkan kita agar kita beroleh hidup kekal, tidak binasa. Nah, anak-anak, kadang tahu nggak, kita itu bisa seperti bangsa Israel loh. Loh, kok bisa loh? Kita kan nggak buat patung anak lembu emas seperti bangsa Israel. Iya, mungkin kalian nggak bikin patung anak lembu emas yang kalian sembah, tapi di saat kalian menganggap hal-hal lain yang lebih penting daripada mengutamakan Tuhan, nah itu bisa menjadi berhala kita loh. Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya kalian lebih senang main boneka atau mainan mobil-mobilan daripada beribadah kepada Tuhan. Nah, di saat itu boneka kita dan mobil-mobilan kita, mainan lainnya itu menjadi berhala buat kita. Nah, contoh lainnya misalnya, misalnya kalian lebih suka bermain handphone, bersuka main game daripada kalian berdoa atau membaca firman Tuhan. Nah, handphone atau game itu
bisa jadi berhala buat kita. Nah, mulai hari ini kita belajar ya. Wah, ternyata saya ngerti, ternyata berhala itu bukan hanya buat patung, terus kita sembah. Ternyata hal-hal lain yang kalau misalnya kita lebih mengutamakan hal lain daripada beribadah berhala. Iya, nah sekarang kita sudah ngerti ya. Sekarang kita belajar gimana? Kita mau belajar ibadah sekolah minggu dulu daripada hal yang lainnya. Kita mau berdoa sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, mau membaca firman Tuhan daripada hal lainnya. Kita mau lebih mengutamakan Tuhan. Nah, saatnya sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami belajar ya Tuhan. Ampuni Tuhan, kami tidak kali tidak tahu Tuhan bahwa kami mengutamakan hal lain daripada mengutamakan Engkau Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami sudah mengerti, kami sudah belajar, kami mengutamakan Tuhan, mau ibadah dulu, mau mendengarkan firman Tuhan dulu Tuhan, pada hal lainnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang saatnya ayat ada hafalan ya. Kita mau baca di Keluaran 20 ayat 23 ya. Saya bacakan ya. Janganlah kamu membuat di sampingku alah perak, juga alah emas. Janganlah kamu buat bagimu. Saya ulangi lagi ya. Keluaran 20 ayat 23. Janganlah kamu membuat di sampingku alah perak, juga alah emas. Janganlah kamu buat bagimu. Nah, sesudah ayat hafalan, kalian bisa bikin aktivitas, kemudian dikirim ke guru kelas kalian masing-masing ya. Sekian dulu sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, aktivitas hari Minggu ini tolong bantu Musa untuk hentikan bangsa Israel untuk menyembah patung lembu emas. Alvin berhasil untuk mencari jalan ke patung lembu emas. Ingat, kita cuma boleh menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, pandemi COVID-19 masih belum selesai nih. Virus COVID ada di mana-mana dan ada di sekitar kita. So, kita masih harus sama-sama berjuang melawan COVID-19. Tapi apa yang bisa kita lakukan ya? Kita bisa melakukan 6M. Apa itu 6M? Yuk kita simak bersama-sama. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, membatasi mobilitas. Stay at home dulu ya. Kalau nggak darurat dan sangat penting, jangan keluar rumah dulu. Keenam, meniadakan kumpul dan makan bersama. Kalau diajak makan dan kumpul sama teman atau saudara-saudara, tunda dulu ya. Yuk kita sama-sama taat protokol 6M, kita pasti bisa. Oke, tetap semangat ya adik-adik, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian.